Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Afrizal. Di sini saya akan membuat video yang mana ini adalah tugas dari mata pelajaran atau mata kuliah Sistem Basis Data. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja subprogram. Subprogram terbagi menjadi dua, yaitu ada storage function dan storage procedure. Apa itu storage function? Storage function adalah salah satu fitur dalam sistem manajemen bisnis data atau DBMS yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan menyimpan satu set perintah SQL sebagai sebuah fungsi yang dapat dipanggil kembali secara berulang. Jadi, storage function ini berbeda dengan yang lainnya karena dia tuh bisa dipanggil berulang kali, bukan hanya sekali aja. Jadi, tapi dia bisa berulang kali. Terus, fitur ini sering digunakan untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan operasi yang sering diulang, meningkatkan efisiensi dan konsisten dalam pengolahan data. Jadi, maksudnya di sini seperti kayak mana ada operasi, yang mana operasi ini kayak dia tuh menggabungkan dari prosedur ini ke prosedur ini. Misalnya kayak nanti seperti kita contohkan kayak rumus tabung. Rumus tabung kan menginclude dari luasnya lingkaran dan keliling lingkaran karena tabung itu alasnya kan itu lingkaran. Ini seperti ini contohnya. Create function, langsung namanya itu hitung diskon, dan seterusnya. Nanti kita contohkan ke SQL Plus-nya. Yang kedua itu adalah storage procedure. Storage procedure adalah salah satu set instruksi SQL yang disimpan dalam sistem manajemen basis data dan dapat dieksekusi secara berulang kali oleh aplikasi atau pengguna. Jadi, storage procedure dapat digunakan untuk mengotomasi operasi yang sering diulang, meningkatkan kinerja, dan menjaga konsistensi dalam pengolahan data. Seperti ini juga contohnya. Kita lanjut ke SQL Plus-nya. Sini kita login dulu. SQL Plus. Oke. Yang pertama tuh kita buat dulu prosedurnya. Coba rumusnya. Itu rumusnya adalah 3 kali 14. 3,14 dikali mana RR dikali R. Terus baru buat N. Astagfirullahaladzim. Kita edit aja. Ada yang salah. Save. Jadi function telah kita buat atau function created. Itu cara memanggilnya itu adalah select nama dari function tuh. Oh, di sini saya menggunakan create or replace. Kenapa gitu? Karena saya ragu apakah di username QQ ini udah pernah menggunakan nama luas lingkaran atau belum. Jadi guna replace nih, jikalau luas lingkaran ini ada, dia tetap akan berjalan dan namanya tuh misalnya luas lingkaran kemarin udah pernah dipakai nih. Jadi luas lingkaran yang lama tuh dihapus atau digantikan dengan luas lingkaran sekarang. Tapi kalau kita hanya membuat create
function langsung luas lingkaran dan luas lingkaran tidak pernah digunakan di username, maka akan terjadinya error karena namanya sama. Itu kita buat misalnya luas lingkaran, R-nya itu kita buat misalnya 10. Itu kita buat AS-nya itu untuk tabel itu misalnya kita buat luas lingkaran itu from dual. Jadi luas lingkarannya itu jikalau R-nya 10 hasilnya adalah 314. Kita juga buat misalnya edit, ini kita hapus saja, ke create, replace, keliling lingkaran, terus R number, number is tagging kita buat sini rumusnya itu 2 kali Pi itu ada 3,14 kali R baru N save. Misi oke, ketinggalan ya proses functionnya. Maka function bahasa kita buat. Manggilnya sama juga menggunakan select ini, cuman tinggal kita ganti aja nih jadi keliling. Kita boleh buat juga 10 misalnya kan. Maka keliling lingkarannya jika R-nya 10 itu adalah 62,8. Bagaimana kita caranya menggabungkan dari function keliling ini dan function lingkaran ini ke dalam satu function. Ini sudah saya buat tadi, itu seperti kita menggunakan rumus untuk mencari luas tabung. Ini kita copy aja karena saya ada apa tadi? Sudah belajar juga. Pasti anyway. Kita cocokkan kembali keliling lingkaran R, keliling lingkaran R. Oke, semoga bisa. Function telah dibuat. Jadi cara memanggilnya sama juga, menggunakan select juga. Select luas tabung. Misalnya R yang pertama tuh kita buat 5 deh. Dan T-nya 6. Itu AS luas tabung itu from 12. Jadi luas tabung ketika R-nya itu 6 dan T-nya itu R-nya 5 dan T-nya itu 6, hasilnya adalah 345,4. Jadi ini adalah penggunaan dalam menggunakan function. Jadi function ini bisa digunakan berkali-kali. Dia tuh kayak fleksibel aja, bisa dimasukkan ke sini, bisa dipakai nanti ke data yang lain atau apa. Terus apa perbedaannya ketika kita itu menggunakan prosedur? Kita buat juga prosedur misalnya create, replace, prosedur. Misalnya sama kayak tadi, hitung luas lingkaran. Misalnya R in number
is. Di sini buat R tuh number, sini buat begin, sini harusnya kita gini dulu, error, edit. Ini hasil, ini number, keduanya begin. Jadi hasil itu adalah luas lingkaran RDBMS bulan. Coba misalnya di sini luas lingkaran NR ini misalnya R adalah hasil. Itu baru kita N save. Warning compression completing error. Error luas lingkaran. Oke, kita buat aja. Oke. Masih sama juga prosedurnya. Itu harus sekarang radius in number is hasil number. Sepertinya apa ya, mungkin apa gini. Tetap juga tidak. Prosedur hitung luas lingkaran itu radiusnya adalah in number. Jadi hasil itu adalah number, begin hasil itu sudah sama dengan luas underscore lingkaran R dbms ke output line luas lingkaran dengan radius itu adalah hasil.
Saya coba codingan ini. Ini bisa ya. Kita nggak tahu juga apa yang berbeda. Itu cara manggilnya begin. Itu langsung masuk ke sini. Kita 10. Berhasil. Procedure berhasil. Dan complete. Begin itu mulai N. Oh, ngapain pakai execute? Set server output on. Kalau lingkaran dengan radius 10 ada 3. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini dulu lah videonya. Dan hanya ini juga yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.